Selamat pagi dunia tipu-tipu. We can go. I know where we can go. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Gary Har. Di sini saya akan kasih prediksi bola sekaligus referensi betting. Tapi ingat ya, jika kalian merasa cocok ya bisa diambil. Akan tetapi jika tidak cocok ya mending di skip. Dan untuk hari ini prediksinya masih tentang Euro ya. Tapi sebelum kita masuk ke prediksinya, di sini saya akan beresult prediksi yang kemarin bro. Kemarin di YouTube ada 3 tim ya. Nah untuk partai Swiss di sini untuk under 1 HT-nya draw ya. Seharusnya di sini babak pertama itu bisa 0-0 akan tetapi ya Spanyol mujur ya karena gol bunuh diri. Akan tetapi untuk partai Swiss ini undernya win ya, under 2,5, dan untuk nahan Swiss juga win. Next untuk Itali, ini handicapnya win ya, undernya loss. Di sini sayang sekali bro. Coba seandainya tidak ada gol penalti, paling bisa masuk 2-2 ya. Next untuk Peru, ini dia bro. Ini sesuai dugaan sih, kayaknya partai ini bisa draw. Jadi di sini dari segi handicap draw ya. Dan untuk under 2-nya loss. Oke, sekarang kita akan masuk ke prediksi hari ini bro. Masih tentang Euro. Dimana partai pertama ada Ceko versus Denmark. Oke, kita masuk ke partai pertama. Di sini ada Ceko versus Denmark. Di sini agak rancu ya pasarannya. Karena di sini nih ya, Denmark yang ngefur seperempat, over under berada di angka 2 bola. Ini cukup unik ya, Denmark yang ngefur seperempat. Padahal di partai sebelumnya Ceko ini mereka berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 2-0. Sedangkan performa Denmark kan lawan mereka hanya bisa dibilang masih cukup ringan ya, yaitu Wales dan Rusia. Akan tetapi jika Denmark berhadapan dengan Belgia mereka kalah, dan Finlandia juga kalah. Padahal di sini juga di kubu Ceko ada seorang calon top skor ya, yaitu si Peter Schick nih. Nanti malam jika Schick mencetak 2 gol ya, sudah dipastikan bahwa Schick akan menjadi top skor. Sini kenapa Denmark yang ngefur ya? Mungkin dari segi head to head ya bro. Dari segi head to head Ceko belum pernah bisa menang. Nah, ini yang paling penting ya dari segi line up. Nih line up daripada Ceko. Nih ya. Ini di mana di kubu Ceko ada sang calon top skor yaitu si Schick. Dan di segi Denmark seperti ini bro, ada sang Lord Bright White. Ini pertarungan antara sang Lord dan juga sang calon top skor ya. Ini cukup unik ya, kenapa Denmark yang ngefur? Kayaknya bro ya, saya rasa mungkin dalam segi 90 menit kayaknya Denmark akan kalah nih. Paling sial itu draw. Jadi dari segi handicap kayaknya bisa Denmark ya, ngefur seperempat. Kira di sini Denmark akan kalah bro. Bisa jadi skornya bisa 1-0 untuk Denmark atau 1 sama. Bisa jadi seperti ini. Dan over under berada di angka 2. Jika di angka 2,5 mungkin saya akan pilih under ya. Tapi jika di angka 2 ya saya ambil over saja bro. Oke. Jadi referensi pertama seperti ini ya. Bisa Denmark ngefur seperempat atau over 2. Jika cocok diambil ya, jika tidak ya di skip. Oke, kita masuk ke partai berikutnya. Di sini ada Ukraina versus Inggris. Di partai kali ini ya sudah sangat jelas ya bahwa Inggris lah yang pasti akan menang. Karena di segi turnamen ini hanya Inggris yang belum pernah kebobolan. Nah, di satu sisi Ukraina di Euro tahun ini mereka ini merupakan tim yang sering sekali kebobolan ya. Di segi fase grup maupun di 16 besar Ukraina selalu kebobolan. Ini ya, dari segi performa mereka ya. Untuk partai kali ini sudah sangat jelas bahwa Inggris ya
Akan tetapi yang bikin kita mikir dua kali itu yaitu dari segi pasaran, itu 1/4. Padahal kan Inggris ini jarang sekali menang dengan selisih 2 gol ya. Apalagi waktu mereka berhadapan dengan Jerman ini. Nih ya. Di sini hanya mujur-mujuran guys ya. Di sini bisa dibilang cukup beruntung Inggris menang dengan selisih 2 gol. Ini bikin rancu ya, itu dari segi pasaran. Jika ambil Inggris takutnya tidak bisa melampaui handicap. Jika ambil Ukraina ya takutnya Inggris malah menang 2-0. Kan biasanya seperti itu ya feeling kita. Ini dari segi line up seperti ini ya. Inggris lini depan masih ada Harry Kane dan Raheem Sterling. Nih lini belakang masih sudah ada sang kapten Harry Maguire. Dan dari segi Ukraina seperti ini ya. Yang berbahaya di Ukraina ini yaitu dari si Yarmolenko. Karena karena setiap gol Ukraina di Euro tahun ini selalu ada Yarmolenko. Ini cukup ragu ya. Jadi untuk partai kali ini ya Inggris ya. Tapi pursa itu saja bro, turunin. Ya mungkin oddsnya agak kecil ya. 1. Ya tidak apalah, yang penting kan bermain aman ya. Dan dari segi over under ini cukup ragu ya. Sini saya ambil under 2/4 bro. Oke, jadi referensi kedua seperti ini ya. Bisa Inggris tapi turunin saja ya, bermain aman. Dan dari segi over under mungkin under 2/4. Oke, kita masuk ke Copa America. Di sini ada Uruguay versus Kolombia. Nah, untuk partai kali ini ya sudah sangat jelas ya. Uruguay. Di sini yang pasti Uruguay ya, bro ya. Di sini jika Uruguay menang, mereka akan berhadapan mungkin bisa jadi dengan Argentina ya. Ini baru seru, bro. Apalagi dari segi pemain nih ya. Di sini di kubu Uruguay ada Bentancur, Cavani dan juga Suarez. Nah, tetapi dari kubu Kolombia ya, di sini ada Muriel dan juga Zapata. Kipernya Ospina ya, kiper Napoli. Tapi di sini ada yang cukup ganjil di sini bro. Di sini kenapa pasarannya 1/4, over under berada di angka 2. Over undernya sangat kecil ya. Padahal di 3 partai terakhir kedua tim ini selalu terjadi bola over. Kemungkinan partai ini akan alot ya. Mungkin partai ini akan mirip-mirip seperti partai Brasil versus Chili. Ya. Dimana mungkin di sini Kolombia akan memberikan sedikit perlawanan. Kayaknya di sini dari segi over under mungkin ke under ya, under 2. Dari segi handicap yang mungkin bisa Uruguay 4/4. Di sini bisa jadi Uruguay menang dengan skor 1-0 atau imbang 1-1. Nih ya. Yang jelas kayaknya Uruguay dalam 90 menit akan kalah mungkin. Oke, jadi referensi ketiga seperti ini, bisa under 2 atau Uruguay. Oke guys, jadi itu ya prediksinya. Jika kalian merasa cocok ya bisa diambil, akan tetapi jika kalian ragu mending di skip bro. Dan jangan lupa lagi ya, jika kalian ingin bermain secara online nih, kalian bisa bermain di Dewi 365 ya, karena di sini menang berapapun pasti akan dibayar. Oke guys, akhir kata saya Gary Hart. Sampai jumpa di prediksi selanjutnya.